lebih kurang. Tahun ini saya jadi komandan. Mungkin secara singkat seperti itu. Aduh, luar biasa ya. Perjuangan ya mungkin selama ini udah disangka-sangka juga gitu ya. Memang dulu pernah ada cita-cita ingin jadi seorang abdi negara sebagai seorang tentara gitu, Nda? Mungkin karena kehidupan saya, bapak saya seorang tentara, dimana dari Tamtama, Mbak. Ya keren tentara itu, dimana dia harus meninggalkan keluarga, dia harus pergi. Jadi karena mungkin saya suka dengan pengalaman-pengalaman untuk mencari hal sesuatu yang baru. Jadi tidak bermasalah kalau kita itu ditempatkan di mana, bertugas di mana. Dan yang pasti keluarga harus siapkan mentalnya. Ya betul ya. Kita sudah tidak sendiri lagi. Apalagi ibu gitu ya. Ibu, ketika harus merelakan anaknya berjauhan. Ya. Belum lagi istri. Kalau sudah berkeluarga seperti itu tentu menjadi sesuatu hal yang berat. Belum lagi anak gitu ya. Berat itu Mbak, karena tidak terkomunikasi. Makanya pada saat saya memilih seorang istri, yang saya tanyakan pertama kepada istri saya, apakah Anda siap jadi janda? Ini benar ini Mbak. Ya pertanyaan itu akhirnya baru berlanjut. Saya akan tugas, saya akan latihan. Karena kalau anak-anak sekarang itu kan dipikir kalau menikah itu bakal bahagia, bakal sama-sama terus. Nah daripada calon istri saya tidak tahu, saya sampaikan yang hal-hal terjelek yang terjadi pada saya. Harus siap gitu dengan segala kondisi yang ada gitu ya. Karena seorang tentara itu tidak lagi hanya menjadi milik keluarga ya, gitu. Betul. Sudah menjadi milik negara gitu ya. Dan on call. Siap diberangkatkan kapanpun juga gitu ya. Seperti halnya teman-teman yang akan teman-teman personil dari 514 yang juga saat ini tengah bersiap-siap juga gitu ya. Kabarnya ini juga akan segera berangkat menuju ke Papua untuk penugasan di tahun ini ya. Nah boleh cerita-cerita saat ini, kemarin juga sempat ada semacam pengecekan pemeriksaan untuk persiapannya seperti apa. Sejauh ini seperti apa sudah Nda? Alhamdulillah kita sudah siap Mbak, lahir batin. Insya Allah gitu ya. Insya Allah lahir batin kita sudah siap. Memang kita ada satu pentahapan lagi yang harus kami lewati, yaitu pemeriksaan dari Mabes TNI. Nah, akan datang, setelah itu nanti kita diperiksa, baru kita akan diberangkatkan menggunakan kapal milik Angkatan Laut menuju ke Papua. Dan saya di sini juga mohon doa restu kepada masyarakat Bondowoso agar kami dapat melaksanakan tugas berhasil dan selamat dan menyelesaikan tugas tanpa ada kendala gitu. Amin ya rabbal alamin ya. Untuk rencana keberangkatan kapan nih? Sudah mulai ada kabar belum? Ya alhamdulillah. Cuma bulan ya Mbak. Bulannya ya? Insya Allah kalau tidak ada halangan di bulan depan, di bulan Agustus kita akan diberangkatkan. Berapa banyak personil yang akan berangkat ini? Lebih kurang 450 orang. Penugasan lebih kurang juga 9 bulan di sana nanti. Oke, 450 personil ini nanti akan melaksanakan tugas seperti apa di penugasan di Papua ini nanti? Kita sesuai petunjuk Bapak Kasat, kemudian Bapak Panglima TNI, kita melaksanakan pendekatan dengan masyarakat Papua dan lebih banyak pada hubungan kemanusiaan atau yang sering disebut teritorial, bahwa Papua itu adalah Indonesia dan kita sama. Mungkin beda ras, mungkin beda fisik, tapi kita tetap sama. Kita adalah Indonesia, tidak ada yang dibedakan dan semua mendapat perhatian semuanya dari pemerintah Indonesia. Demikian. Kita satu ibu pertiwi gitu ya. Oke. Sejauh ini gimana nih? Apa kegiatan yang mungkin tengah dipersiapkan juga untuk semakin memantapkan secara fisik? Mungkin memang kegiatan di sana tidak yang secara fisik akan melakukan pertempuran gitu ya, tapi begitu terjun di masyarakat dengan kondisi geografis dan masyarakat yang tentu amat sangat berbeda dengan yang ada di Jawa, ini butuh juga kesiapan mental dan fisik gitu ya. Apa saja yang mungkin saat ini dilakukan untuk kesiapan itu? Kita sudah belajar mencoba bahasa Papua Mbak. Wah. Jadi katanya kan kalau menggunakan bahasa pendekatannya lebih mudah. Nah, kita sudah mulai
belajar kita cari. Memang ada beberapa suku di sana di tempat saya penugasan, tapi ada bahasa Papua yang bisa secara global bisa didengar sama mereka. Kemudian kita juga pendekatan ke bidang agama, tokoh agama di sana kita sudah latihan karena mayoritas di sana adalah Kristen Nasrani, maka rekan-rekan kita yang beragama Kristen Nasrani kita latihkan untuk berkhutbah sehingga dia bisa mengisi kegiatan agama di gereja-gereja yang ada di Papua. Ya mungkin pendekatannya lebih fokus demikian. Oke, jadi kesiapan secara mental ini juga yang menjadi satu hal yang utama gitu ya untuk dipersiapkan ini. Baik, saya cek dulu ini untuk yang bergabung di via WhatsApp-nya. Oke, siang hari ini sudah ada yang bergabung dari Pak Toto di Taman Sari katanya. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Komandan Yoni Freder 514. Tambah sukses untuk keberangkatannya juga para personil katanya ya. Boleh dong Dan berbagi informasi, katanya kalau jadi tentara itu butuh biaya besar. Dari cerita komandan kok kayaknya ringan-ringan saja katanya ya. Terima kasih, menginspirasi katanya. Terima kasih untuk Pak Toto di Taman Sari. Silakan mungkin bisa ditanggapi dulu Dan. Dengan pengalaman yang saya ceritakan dan saya tidak mengenal yang seperti itu. Termasuk keluarga saya juga saya tidak pernah mengajarkan atau seperti, karena memang di lingkungan saya tidak seperti itu Mbak. Pokok kenapa ringan-ringan saja, mungkin ya tadi karena ada keberuntungan di sana, kemudian ada doa orang tua, dan yang pasti harus dipersiapkan. Dipersiapkan itu ada beberapa tes yang akan dilalui, maka saran saya memang harus dilatihkan. Ketika itu sudah latihannya sesuai porsi dan enjoy, ya insya Allah mudah-mudahan semua lancar. Dan saya jamin dan saya yakinkan tidak ada namanya uang. Karena di kebijakan pimpinan Angkatan Darat juga tidak membolehkan adanya pungutan seperti itu. Apabila ada yang memungut ataupun yang memberikan, itu bisa diberikan sanksi hukum. Ya insya Allah mudah-mudahan ketika ketemu dengan saya, kalaupun tidak bisa ketemu di radio, nanti berbincang ketemu langsung boleh Mbak ya? Boleh silakan ya. Untuk warga Bondowoso, apabila ingin berbincang tentang seperti itu, saya siap terima. Nanti kita bicarakan. Tapi intinya siapkan keluarga kita yang untuk daftar TNI dengan latihan-latihan, bukan atau jangan menggunakan uang. Itu pesan saya. Oke, dan jangan tergoda dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu ya. Benar. Biasanya kan muncul orang-orang yang demikian, itu jangan mudah percaya dengan orang-orang yang seperti itu. Yang pastinya ini penting, tadi disampaikan memang kesiapan fisik untuk bisa menjadi seorang anggota TNI ini penting untuk dipersiapkan gitu ya. Iya betul. Yang memang cita-citanya dari awal sudah ada di pikiran, wah nanti saya mau jadi tentara, ini berarti sudah fisik dari masa-masa SMA gitu ya. Bahkan ini sudah mulai dipersiapkan ya. SMP Mbak. SMP ya bahkan. Karena pergaulan sekarang udah bebas sih. Kalau anak SMP sekarang sudah kenal rokok kan, paru-parunya secara otomatis sudah rusak nanti Mbak. Iya. Komandan termasuk hebat nih ya. Jadi tentara setelah kemarin jualan CD terus jadi tentara. Itu jualan CD sambil fisik juga berarti dan faktor rezeki juga doa orang tua itu yang terpenting juga ya. Itu tidak hanya soal fisik saja, tapi juga ada campur tangan Tuhan dan juga doa orang tua di sini yang juga menjadi hal utama ya. Sangat utama. Oke, baik. Ya, silakan untuk yang ingin bergabung kembali di jalur telepon bisa dicoba kembali ya untuk bisa bergabung. Baru saja ada yang mencoba tapi terputus rupanya. Selamat siang dulu, ini saya coba sampaikan yang sudah menyapa di via Facebook ini. Wah, ini ada Barisan Siluman, akun Barisan Siluman sudah menyapa. Salam dari Kutai Barat, Kalimantan Timur buat abangku Mayor Rinto Wijaya dan Yoni Freder 514 Kostrad katanya ya. Salam kenal. Terima kasih. Lagi menyaksikan rupanya siang hari ini di streaming Facebook ya. Ini juga Mas Bagus Wirawiri juga, salam juga buat Komandan ini ya, buat Mayor Rinto, abang yang baik hati dan suka senyum, salam dari Kalimantan Timur katanya ya.
termasuk juga yang di sebelah. Ada Bang Dragon Bulrang. Terima kasih untuk yang sudah menyimak juga dan juga sudah bergabung ya. Baik, apalagi ini dan mungkin pesan-pesan seperti apa yang ingin disampaikan. Saya memang siang hari ini teman Mahardika sayang sekali nggak bisa terlalu berlama-lama ya, karena komandan ini sibuknya luar biasa ya. Meluangkan waktu 30 menit ini sudah luar biasa. Nanti kita sambung lagi ya Dan ya. Oke, karena masih memang sibuk mempersiapkan juga pasukan-pasukan ini untuk keberangkatan nanti ke Papua gitu ya. Laporan-laporan yang luar biasa juga yang masih harus dilakukan terhadap atasan gitu ya. Nanti ditunggu tapi keberlanjutannya. Oke, dan ini karena waktu permintaan komandan tadi cukup terbatas ya. Bolehlah siang hari ini ingin menyampaikan mungkin semacam pesan atau juga ajakan, terutama untuk adik-adik ini ya, pemuda yang tengah mempersiapkan diri ini. Ya, terima kasih Mbak. Pesan saya secara pribadi kepada pemuda-pemudi Kabupaten Bondowoso secara khusus ya, secara umumnya Indonesia, teruslah berbuat baik, jangan ragu untuk berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lakukanlah hal-hal yang positif, tinggalkan hal-hal yang negatif. Yakinlah hal-hal positif itu akan berdampak positif pada akhirnya nanti. Dan kebalikan, apa yang dilakukan negatif pada saat itu akan kita tuai pada saatnya nanti. Selalu berbuat yang terbaik. Selesai. Selesai. Kayak doa dan selesai. Ya, pada intinya memang hidup ini adalah menanam dan memanen gitu ya. Menanam dan menuai apa yang kita tanam, itulah nanti yang akan kita panen. Ketika kita menanam kebaikan, tentu kebaikan yang insya Allah juga kita akan panen gitu ya. Kalau istilahnya orang Bondowoso, kalau namen gua tak kira tak kira abu padih gitu mungkin ya, Bang Naga gitu ya. Sering. Angguan dia. Nanti banyak belajar juga di Bondowoso bahasa Madura ya Dan ya. Iya. Bang Naga sudah mulai kayaknya. Saya mau nanya artinya apa. Saya takutnya saya marah nanti. Ini jangan-jangan ngejek saya. Gak. Jadi ibarat kata kalau kita nanam tomat nggak kira tumbuh cabe gitulah intinya. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak undangannya. Baik, terima kasih banyak. Gak banyak sebenarnya yang bisa diobrolkan untuk siang hari ini karena waktu juga yang terbatas. Nantilah lain waktu kita sambung kembali sambil nunggu juga kesiapan ini ya. Benar-benar nanti berangkat ini pasukan dari Raider untuk menuju Papua. Semoga juga dilancarkan operasinya di sana gitu ya. Aman-aman, berangkat selamat, sehat, pulang pun demikian gitu ya. Ya, komandan gak ikut kan? Saya yang bawa Mbak. Oh, langsung komandan ngantarkan juga ke sana. Nanti saya. Oh, nanti komandan berangkat juga. Karena tanggung jawab saya. Luar biasa. Terus komandan juga tinggal atau nanti setelah mengantarkan balik lagi ke Bondowoso? Enggak Mbak, saya yang mimpin di Papua. Langsung di Papua? Saya. Ya ampun. Selamat ya Dan ya. Sehat-sehat di sana. Semoga nanti penugasannya di sana juga lancar-lancar semuanya. Ya, memang tidak ada yang terlalu ini ya, tapi secara kita kalau nonton berita agak-agak ngeri-ngeri sedap juga di beberapa titik sebenarnya. Insya Allah Mbak, tergantung hati. Iya. Tergantung hati. Kalau niat kita baik, saya yakin akan kebaikan yang kita dapat di sana. Betul, karena banyak orang baik juga di sana gitu ya. Yang nggak baik oknum lah. Baik, terima kasih banyak ya Dan sudah hadir siang hari ini. Terima kasih juga Bang Naga sudah ikut mendampingi ya. Sukses nih untuk Yonif Raider 514 ya. Semoga lancar-lancar segala operasi dan kegiatannya gitu. Lain waktu kita sambung kembali ya Dan ya. Selamat bertugas dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman Mahardika, demikian tadi obrolan kita bersama Dan Yonif Raider 514 Kostrad Bondowoso ya. Sedikit tapi mungkin bisa banyak menginspirasi siang hari ini yang sudah diperbincangkan mulai dari awal perjumpaan kita sampai di akhir ini. Nanti lain waktu insya Allah ada kesempatan dan waktu kita bisa berjumpa kembali untuk ngobrol-ngobrol santai lagi nih dengan Dan Yonif Raider 514 Kostrad Bondowoso bersama Mayor Infantri Rinto Wijaya. Santai sekali bukan? Tidak setegang yang dipikirkan di awal. Baiklah teman Mahardika, semoga banyak menginspirasi perjumpaan kita siang hari ini. Akhirnya saya Dewi yang bertugas juga pamit undur diri. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.